Selamat datang di podcast saya Suci Haramadani, dan hari ini kita akan berbincang tentang kepemimpinan komunikasi serta strategi pembinaan di sekolah dasar, khususnya dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Bersama saya Suci Haramadani dan Bapak Kepala Sekolah dari SD 19 Rangas. Seorang guru SD dengan pengalaman supervisi. Kalau gimana Pak, pertanyaan saya, menurut pengalaman Bapak, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam membina guru dan staf di sekolah? Baik, terima kasih sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang menantang untuk saya terkait dengan supervisi. Dan saya kira supervisi di sekolah ini bagi kepala sekolah itu yang menjadi sesuatu yang pertama. Program supervisi itu memang harus menjadi sebuah program yang terjadwal di sekolah sebagai bentuk pembinaan kepada semua guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang data bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka mendidik di kelas itu bisa diketahui melalui program supervisi itu. Dan kalau di saya itu kita sudah buat jadwal berdasarkan kesepakatan bersama semua guru untuk bagaimana setiap guru itu mendapatkan jadwal. Jadi kita menyusun secara bersama dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, begitu pun dengan guru mata pelajaran, dan itu sudah disepakati bahwa jadwal seperti itu sudah ada dan mereka siap untuk disupervisi oleh saya sebagai kepala sekolah. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya berikan berdasarkan Baik, lalu pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana strategi pembinaan yang biasa ditetapkan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru sekolah? Jadi itu saya kira itu sudah masuk dalam teknis. Nah, bicara pembinaan itu saya kira teknis dari seorang kepala sekolah bagaimana mengembangkan kompetensi semua guru yang ada di sekolah ini. Jadi ketika jadwal misalnya kelas 6 jadwalnya hari Senin, atau misalnya hari ini jadwalnya hari Rabu tanggal 5, maka sebelum saya masuk itu saya sudah harus diskusi di awal, dan itu biasanya istilahnya pra-observasi. Jadi kalau mau dilakukan kegiatan supervisi sebelum saya sebagai guru sebagai OPD, saya harus menjadi supervisornya, maka saya harus bicara dulu dengan apa yang mereka harus, kegiatan apa saja yang harus mereka lakukan di kelas pada saat di observasi tersebut, sehingga ketahuan bahwa apa yang didiskusikan di awal itu kita sudah mulai tahu gambarannya seperti apa pada saat mereka di observasi di kelas, seperti apa guru dalam melaksanakan pengajaran pada saat saya sudah observasi. Nah, setelah itu dari proses observasi kita istilah sudah masuk dalam pasca kegiatan observasinya, kita kan ada instrumen yang harus saya isikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru. Maka instrumen itu sudah saya harus isikan berdasarkan proses kegiatan yang berlangsung itu. Setelah selesai kegiatan observasinya itu kan ada lagi kegiatan pasca observasi. Jadi yang kita omongkan adalah bagaimana kegiatan observasinya itu, bagaimana prosesnya, apakah berjalan dengan baik, dan kalaupun ada yang belum maksimal itu kita diskusikan biasanya di kegiatan pasca observasi, sehingga
itu juga menjadi bahan tindak lanjut untuk memperbaiki atau memberikan saran kepada guru sehingga proses pembelajaran selanjutnya itu menjadi bahan perbaikan. Jadi itu tadi praobservasi, kemudian pada saat kegiatan observasinya sesuai jadwal, dan setelah itu kegiatan pasca observasi, ya disitulah kita banyak berdiskusi tentang proses pembelajaran yang Bapak Ibu guru laksanakan di kelas. Saya kira seperti itu deh. Jawabannya sangat menarik ya. Jadi saya akan bertanya tentang model supervisi yang digunakan. Apakah ada model tertentu yang menjadi acuan di sekolah SD 19 ini? Kalau bicara soal model supervisi, saya kira umum saja, itu artinya kita ada panduan bagaimana melaksanakan supervisi, dan lebih banyak kita berdasar pada instrumen yang sudah disusun dan bahkan sudah disepakati bersama oleh observer, sehingga proses pelaksanaan supervisi ini berjalan dengan lancar. Dan itu tadi soal model, saya kira tidak ada model khusus, tetapi lebih banyak kita berdasar pada panduan umum bagaimana seharusnya pelaksanaan supervisi. Dan saya kira kalau modelnya ya tentu merujuk kepada instrumen-instrumen yang sudah dibuat dan menjadi kesepakatan untuk semua guru, dan saya kira itu instrumennya juga ya tergantung bagaimana supervisi itu dilaksanakan. Baik Pak, jadi pertanyaan terakhir saya itu, Bapak sebagai kepala sekolah yang sering menjadi bagian supervisi, apa manfaat supervisi bagi pendidik dan rekan kerja di sekolah? Ya. Jadi kalau kita kembali kepada tujuan supervisi, itu sebetulnya sangat menjadi faktor bagi guru-guru agar proses pembelajaran yang mereka laksanakan itu bisa maksimal hasilnya, dan terutama kepada bagaimana meningkatkan pendidikan di sekolah, khususnya sekolah kami ini, sehingga program supervisi ini memang harus menjadi sebuah program kegiatan yang bisa secara konsisten kami laksanakan, karena saya sadar bahwa kalau program supervisi itu bisa berjalan dengan baik, maka otomatis ada dampak positif bagi proses pembelajaran yang pada intinya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan juga pasti meningkat, karena dalam proses supervisi itu ya ada nilai-nilai yang harus terus menjadi ada perbaikan, karena dalam proses pembelajaran di kelas kan tentu guru-guru bisa membelajarkan peserta didik sesuai dengan panduan baik di RPP maupun di modul ajar yang perlu dilihat oleh kepala sekolah, sehingga dalam proses itu ada proses perbaikan yang bisa dilakukan secara bersama melalui tadi di kegiatan observasi itu sampai di pasca observasi, sehingga program supervisi ini benar-benar bisa menjadi kegiatan yang bisa membuat guru menjadi lebih mendapatkan masukan-masukan bagaimana mengajar dengan baik, dan pada akhirnya mutu kualitas atau outputnya anak itu setelah pembelajaran itu bisa menjadi semakin baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas pengalaman dan wawasan yang telah diberikan oleh Bapak. Semoga podcast ini bermanfaat bagi para pendidik dan calon guru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, baik, terima kasih.